Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sedang viral nih. Tetapi sayang viralnya itu dalam tanda kutip ya. Bukan hal yang positif, tapi hal yang negatif. Nah, tetapi mungkin ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Oke, Pak Afi, apa nih yang kita bahas? Ya Pak, ya sebelumnya saya masih terus berpositif thinking dan berusaha untuk termotivasi dalam kehidupan ini. Hanya saja kadang memang berita itu kadang ada yang bagus, ada yang nggak bagus gitu ya. Ya, lebih banyak yang mana, Pak? Jadi berita yang nggak bagus, kadang-kadang saya mikir ya, ini di sini ada berita ditantang perang, Banser dan Pagar Nusa, kami akan tabayun. Kalau mereka serius, kami siap layani, kami akan ladeni. Ini maksudnya mau perang kan sesama anak bangsa gitu Pak. Iya. Ya ormas apalah, ya Banser lah, ya ormas atau ya pemuda Pancasila lah atau apa tuh yang banyak-banyak ormas, atau ada Forum Betawi kan untuk yang suku-suku juga ada tuh, FBR lah apa gitu. Nah maksud saya ini semua arahnya mau kemana gitu? Apakah memang ingin untuk misalnya untuk forum silaturahmi gitu kan? Atau untuk forum pengajian, atau mungkin buat forum keagamaan yang sudah besar gitu Pak, seperti Muhammadiyah, NU, itu kan forum-forum agama sudah besar. Tapi kok ketika ada suatu apa ya, komentar atau kayak saya ditantang nih, ada stimulus-stimulus yang kayak menurut saya harusnya nggak usah dipeduliin gitu ya. Iya, iya. Tapi langsung tersulut dan akhirnya terjadilah gitu kan, peperangan, terjadilah tawuran, terjadilah misalnya saling serang misalnya gitu. Nah maksud saya Pak, ini kan udah zaman tahun berapa ya? Udah 2024 gitu Pak. Iya, iya, masih aja Ini gitu ya. kok kayak polanya sama kayak kita waktu diadu domba zaman VOC Pak, gitu. Terus nggak, saya mikir gitu, apa emang ini sudah mendarah daging? Apa Sudah kita ini tradisi senang, gitu iya ya. senang berantem, senang terpecah belah gitu. Bahkan bangsa yang besar harusnya bersatu gitu ya. Tapi kok mudah sekali dipecah belah gitu Pak. Maksud saya, ini mau sampai kapan ya, 2024 loh Pak? Iya, iya. Ya gitu aja sih Pak. Ya, saya kalau ditanya kadang bingung juga Pak Afi jawabnya. Karena Sama-sama bingung dong kita. iya, hal kayak begini nih sepertinya ada pembiaran gitu. Sekarang gini deh, kalau misalnya kita berantem gitu ya. Enak kasih berantem? Enggak lah, yang pasti sakit, Sakit kan? tersakiti, bahkan Benjol-benjol lagi. benjol itu kalau masih hidup, kalau Kalau masih meninggal, hidup. Iya, terus kita yang saya tanya memperjuangkan apa? nah itu Pak. Itu yang saya juga nggak bisa jawab Pak. Iya nggak? Kita kan biasanya ya berantem mati-matian gitu. Ada sesuatu yang kita bela. Ya misalnya harga diri kita kah? Atau keluarga kita dalam keadaan terancam kah? Atau negara kita dalam keadaan yang ingin diserang oleh pihak luar lah. Jadi ada hal yang kita memang bela mati-matian. Makanya kita berani mengorbankan jiwa raga kita. Tetapi kalau ini apa yang kita korbankan? Kita ingin berkorban untuk siapa? Oh, mungkin kalau versi mereka tuh harga diri tadi itu Pak. Harga diri siapa? Harga diri sebagai anggota ormas tertentu gitu kan. Terus setelah dia misalnya ini berhasil gitu menjadi pemenang dalam perkara ini, rewardnya apa? Apa yang dia dapatkan? Medali emas kah? Ya enggak juga kan, ini bukan Enggak olimpiade kan? Pak. Bukan olimpiade, padahal olimpiade udah lewat. Ya. Tapi kita mati konyol. Untuk siapa? Ya. Nah itu Pak. Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Kita kenapa sih gampang diadu domba? Karena ya itu Pak, secara mungkin pendidikan ya, kita rendah. Dalam hal kita paham dengan agama yang kita andut, mungkin rendah juga. Maksudnya kalau kita paham agama dengan baik, maka nggak mungkin kita seperti itu gitu. Pasti, karena di agama kan nggak ada. Misalnya perintah untuk berperang sesama umat gitu. Kan nggak ada. Kecuali kita ingin membela hak kita. Nah itu diperbolehkan. Kalau misalnya hanya sekedar ego, di agama saja Pak, hukumannya sangat berat Pak. Kalau sampai kita tuh menghilangkan nyawa seseorang, apalagi
kita sesama umat. Ini kan kita nggak pernah dipikirkan gitu dalam-dalam. Kita ngakunya umat beragama, tapi kita memerangi saudara sendiri untuk alasan yang nggak jelas gitu. Yang kita bela siapa juga kita nggak jelas. Apakah kita ingin membela kehormatan istri kita kah? Anak-anak kita kah? Nggak jelas juga. Nah, ini yang memang seharusnya kita cermati, Pak. Hal-hal seperti ini gitu. Jangan kita anggap tradisi gitu. Nggak ada tradisi yang lain gitu. Pertanyaannya. Apa kita nggak punya kesibukan gitu? Iya. Orang kalau punya kesibukan mau nggak sempat mikirin gituan ya. Mungkin itu kali, Pak. karena itu banyak kita butuh hobi kayaknya. Hobi baru, Pak. Jadinya pikiran kita itu nggak kemana-mana gitu, nggak gampang tersulut, nggak gampang emosi. Orang-orang yang kurang kerjaan nih, mohon maaf ya, saya jangan kalian beranggapan kita ingin menyindir orang-orang yang seperti ini. Tetapi kalau nggak tersindir ya keterlaluan juga. Ya itu, Pak. Kadang orang kalau misalnya kurang kerjaan, nggak ada yang menjadi tujuan hidupnya, akhirnya kita gampang, Pak, terombang-ambing, Pak. Makanya disitulah kesempatan bagi orang-orang yang ingin memanfaatkan kita, Pak. Tapi untuk kepentingan mereka. Nah, makanya sibukkanlah diri kita, Pak, dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya minimal kita bekerja mati-matian untuk keluarga kita, itu kan jihad juga. Emang jihad nggak ada yang lain, Pak? Kenapa kita harus jihad untuk orang lain? Padahal yang di hadapan mata kita nih, keluarga kita ini, kenapa kita nggak mati-matian gitu? Untuk memberikan yang terbaik. Akhirnya kalau kita banyak kesibukan yang positif, Pak, insya Allah kita nggak gampang terbawa-bawa, Pak. Dan kurangi nongkrong. Untuk hal-hal yang nggak jelas gitu, juntrungannya. Karena saya juga dulu di zaman saya remaja, ya saya juga tukang nongkrong, Pak. Dan ujung-ujungnya ketika saya nongkrong, saya ngisengin orang. Ya itu mungkin kalau analogi tawuran ya. Tapi ini kan antar ormas nih. Sekarang gini, Pak. Saya kan dulu, ini ada runtutannya, Pak. Nggak mungkin pas kita sudah dewasa, ya kalau sejak mudanya kita benar, pas kita dewasa kita ngaco. Pasti ada, Pak. Sebab musababnya. Mengapa ketika kita dewasa, kok kita gampang dibego-begoin? Karena dari sejak kita masih mudanya, kita udah salah treatment, Pak. Kita nggak pernah diarahkan untuk sibuk dengan potensi diri kita. Akhirnya akibat kita kebanyakan nongkrong, kita nggak ada kerjaan yang jelas, timbullah otak-otak iseng gitu. Ya. Misalnya tawuran lah. Padahal kita tetanggaan, Pak. Kok kenapa nggak akur gitu? Seharusnya kan kalau tetangga sekolah, ya saling kenal dong. Saling silaturahmi. Ini enggak. Saling lempar batu. Ini kan konyol kalau menurut saya. Padahal kalau kena batu gimana sih rasanya? Sakit. Sakit kan? Tetapi kenapa kita jadikan ini suatu hal yang normal? Itu udah saya pikirkan, Pak, sejak saya dulu di zaman sekolah. Saya ngeliat kan teman-teman saya kenapa ya sukanya tawuran. Padahal habis tawuran nggak dapet duit, nggak dapet medali emas, ya nama kita juga nggak viral. Tapi kok kita mau gitu. Malahan ada sampai ada korban jiwa gitu akibat tawuran. Siang kan ada yang meninggal tuh. Nah itu, Pak. Kecuali habis kita tawuran, kita langsung naik kelas gitu. Ya, kita dapat ranking 1, oke lah kalau kayak begitu. Ada rewardnya gitu. Ada yang diperjuangkan. Ada yang diperjuangkan. Tapi kalau nggak ada sama sekali. Nah gini, Pak, tapi kalau mungkin itu anggaplah anak-anak tawuran yang iseng nongkrong dan sebagainya. Nah kalau ini kan ormas-ormas ini kan mereka itu sudah punya AD, ART, dan mereka juga bukan orang yang nongkrong, mereka ada di markasnya masing-masing, misalnya gitu kan, misalnya di mana. Atau mungkin kalau saya lebih angkat lebih ke atas lagi, Pak, misalnya organisasi keagamaan misalnya. Kita anggaplah misalnya NU Muhammadiyah. Itu organisasi sebetulnya masih banyak, Pak, organisasi lain, ada Persis, ada
yang pokoknya organisasi keagamaan yang anggaplah yang besar dua yang kita tahu tuh biasanya NU sama Muhammadiyah. Tapi ternyata di akar rumput juga ada juga yang ketidakcocokan, kayak misalnya ada tuh orang Betawi di daerah mana tuh, bapak saya bilang tuh, maaf ya saya nggak bisa terima Muhammadiyah di sini misalnya gitu kan. Jadi pokoknya ini adalah ininya NU, sarangnya NU, nggak boleh Muhammadiyah nggak boleh bikin apa. Kan padahal Muhammadiyah kan bikin sekolah lah, atau bikin rumah sakit lah, gitu. Tapi dilarang begini-gini. Nah maksud saya ini udah, padahal kan ini sesama anak bangsa gitu. Ormas atau organisasi apapun, mau itu berafiliasi kepada agama ataupun kepada pengamanan kayak misalnya Banser atau enggak kepada dalam hal kepemudaan ya gitu misalnya itu ya. Itu ya kan harusnya saling akur-akur aja gitu kan. Maksudnya kita sama-sama anak bangsa nih, mari kita sama-sama membangun bangsa gitu. Bukannya malah saling tantang buku tantang nih, kita tantang berkelahi, oke kamu berani ini. Wah, jadinya kan akhirnya ujungnya jadi perkelahian, jadi permusuhan. Intinya kita itu ya. Intinya kita bukannya saling sesama anak bangsa saling bahu-membahu untuk membangun bangsa ini malah berantem lah, apalah, bikin surat tantangan dan sebagainya. Nah ini maksud saya, mereka ini udah bukan orang-orang iseng lagi sih menurut saya. Atau mungkin ada motif ekonomi kali Pak. Jadi misalnya apakah mereka berebut lahan atau apa, kita nggak tahu dibalik sesuatu dibalik itu kan Pak. Nah kira-kira kalau kayak gitu juga ada motif ekonominya, nah itu bisa dihindari nggak Pak?